Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Viviana M. Amin, asli dari Pekanbaru, dan sekarang saya tinggal di Jepang, di kota Toyama. Saat ini saya sedang kuliah mengambil bidang Bioteknologi Engineering untuk program doktoral. Saya sudah tinggal di Jepang lebih kurang selama 4 tahun. Ya banyak suka dukanya selama kuliah di sini, dari mulai start awal yaitu datang ke Jepang lewat sekolah bahasa selama 2 tahun, kemudian lanjut S2 2 tahun, dan alhamdulillah sekarang udah wisuda. Nah, di konten kali ini saya mau jelasin gimana caranya untuk lanjut studi ke Jepang tanpa melalui program beasiswa. Mau tahu caranya? Tunggu! Pertama-tama cerita dulu sedikit ya, kayak mana awalnya saya bisa sampai ke Jepang itu. Pertama kali yaitu melalui program sekolah bahasa Jepang, dan saya daftarnya itu dari Indonesia. Dan ini saya rekomendasikan sekali untuk adik-adik yang mau lanjut ke Jepang setelah tamat SMA ataupun setelah tamat kuliah S1 ke Jepang dan ingin lanjutkan studi ke Jepang, maka saya anjurkan untuk mengambil program sekolah bahasa Jepang di Jepangnya langsung. Ada 3 cara untuk lanjut studi ke Jepang. Yang cara pertama yaitu dengan cara berburu beasiswa dari Indonesia, yaitu dengan ikut seleksi tes gitu lewat dari Indonesia. Contohnya daftar beasiswa Max atau membuka Gakuso, atau daftar beasiswa seperti Mitsui Busan, beasiswa sekolah Ajinomoto Scholarship atau Impact Scholarship yang dari Impact Foundation, dan masih banyak lagi beasiswa-beasiswa yang untuk ke Jepang yang bisa didaftar dari Indonesia. Nah, cara yang pertama ini menurut saya cukup sulit karena persaingan yang sangat ketat di Indonesia dengan total jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sudah 270 juta jiwa, ada ribuan pelamar beasiswa yang berburu beasiswa tersebut gitu. Dan ditambah dengan saingan-saingan yang dari kampus-kampus besar di Indonesia yang luar biasa banyaknya. Kesempatan yang kecil dari cara pertama tersebut itu memungkinkan untuk dikejar, tapi hal tersebut itu cuman bisa dikejar sama orang-orang yang bisa jadi yang punya kemampuan bahasa Jepang yang sangat bagus atau kemampuan bahasa Inggris yang amat sangat bagus, dan juga mungkin dengan otak yang super duper jenius ya, mungkin dengan IPK yang amat sangat tinggi atau segala macamnya gitu. Jadi kesempatan tersebut sangat sedikit sekali untuk bisa didapatkan pada masyarakat yang lainnya gitu, sama teman-teman atau adik-adik yang lainnya gitu. Ya contoh gampangnya aja itu, yang kepengen untuk ke Jepang itu bisa jadi 1.000 orang atau 10.000 orang, sedangkan yang kuota untuk penerima beasiswa tersebut mungkin cuma 10 atau 20 orang per tahun gitu. Jadi yang berapa ratusnya lagi atau yang beberapa ribu orangnya lagi itu bisa tersingkir dengan mudah gitu. Jadi hal tersebut memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk para pemimpi beasiswa untuk bisa lanjut sekolah ke Jepang. Atau cara kedua yaitu kalau seandainya kalian berasal dari keluarga yang kaya raya dengan anak sultan yang punya orang tuanya punya perusahaan atau punya uang yang sangat besar, itu mungkin gampang aja bisa ke Jepang. Itu memungkinkan sekali untuk yang kepengen ke Jepang dan dia juga punya uang, ya bisa berangkat ke Jepang dengan cara langsung mendaftar ke Jepang. Nah, tapi di konten kali ini, di video saya kali ini, saya tidak membahas tentang orang-orang yang punya kemampuan otak luar biasa pinter sehingga dia bisa berburu beasiswa, atau orang-orang yang punya kemampuan keuangan yang baik untuk bisa berangkat sekolah keluar dengan biaya sendiri. Saya tidak membahas tentang dua ini. Saat ini saya berusaha untuk membahas
teman-teman, adik-adik yang dari kalangan orang biasa aja seperti saya, yang dari ya mungkin orang tuanya hanya sekedar petani atau pekerja-pekerja, ya orang tuanya hanya pekerja karyawan biasa atau apapun itu, yang kepengen banget bisa lanjut ke Jepang tapi nggak ada punya biaya yang terlalu besar dan juga tidak ada kemampuan otak yang terlalu super duper jenius tapi punya kemampuan untuk ke Jepang. Maka video ini buat kalian semua, para pemimpi sekolah ke luar negeri dengan biaya minim dan juga tanpa beasiswa. Nah, yang saya bahas di sini bukan sebenarnya total tanpa beasiswa ya, tapi lebih tepatnya mengejar beasiswanya itu di Jepang, bukan mendaftar dari Indonesia. Karena kalau mengejar beasiswanya dari Indonesia, kemungkinan dapatnya itu amat sangat kecil. Tapi kalau kalian mendaftar langsung di Jepang, kalian mengejar beasiswanya dari Jepang yang ada di Jepang, maka kemungkinan kalian untuk mendapatkannya itu lebih besar. Maka ini saya bahas kenapa saya anjurkan untuk berangkat ke Jepang melalui sekolah bahasa terlebih dahulu. Dengan sekolah bahasa, kalian itu bisa punya kemampuan bahasa Jepang yang baik untuk bisa melanjutkan studi di kampus-kampus di Jepang, terutama untuk masuk ke kampus negeri. Saya anjurkan kalian untuk mengejar kampus negeri di Jepang, bukan kampus swasta. Karena apa? Di kampus negeri itu banyak program-program yang bisa meringankan kalian, meringankan biaya hidup dan juga meringankan biaya kuliah kalian, terutama biaya kuliah. Karena di Jepang itu ada sistem yang namanya Meinjo atau gemeng, yaitu pembebasan biaya kuliah selama kalian di Jepang. Jadi pembebasan biaya kuliah itu tergantung dari kemampuan kalian sendiri dan juga kerajinan dan keaktifan kalian di kampus. Pembebasan biaya kuliah itu ada beberapa sistem lagi, yaitu ada yang pembebasan 20%, 30%, pembebasan 50%, sampai pembebasan 70%, dan ada sampai pembebasan 100%. Jadi itu kalau pembebasan 100% artinya bebas biaya kuliah, alias kuliahnya gratis. Dan alhamdulillah salah satu contohnya itu saya mendapatkan Menjo tersebut, yaitu bebas 100% biaya kuliah. Artinya kuliah sama sekali nggak bayar atau gratis. Belum kita bahas tentang lebih jauh tentang kuliah di Jepang, mungkin di skip dulu ya tentang kuliahnya. Kita bahas dulu tentang gimana sih cara pendaftar sekolah bahasa di Jepang. Caranya yang pertama yaitu dengan cara mencari informasi di website sekolah bahasa. Jadi kalian bisa googling dari internet di Indonesia gimana tata cara pendaftaran sekolah bahasa dan apa aja nama-nama sekolah bahasa di Jepang. Kalian bisa cek di sana dan kalian bisa hubungi kontak personnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selain kalian mencari informasi sendiri dari internet atau dari website sekolah bahasa, kalian juga bisa mendaftar sekolah bahasa melalui lembaga bahasa yang ada di Indonesia. Contohnya lembaga bahasa Jepang atau lembaga-lembaga kursus kursus bahasa Jepang di Indonesia yang mempunyai kerjasama dengan sekolah-sekolah bahasa Jepang di Jepang. Jadi salah satu contohnya itu kayak Evergreen atau Jellyfish Indonesia. Itu merupakan lembaga yang mengirim mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan studi sekolah bahasa di Jepang. Jadi kalian mendaftarnya lewat sekolah bahasa dulu yang ada di Indonesia. Dari sekolah bahasa tersebut membantu kalian daftar untuk sekolah bahasa yang ada di Jepang. Lewat sekolah bahasa ini kalian akan mempelajari bahasa Jepang dan juga budayanya. Jadi ini sangat penting sekali buat kalian yang ingin berkarir di Jepang. Karena orang-orang Jepang sendiri itu amat sangat respect terhadap orang-orang asing yang bisa bahasa Jepang dibanding dengan orang asing yang tidak bisa bahasa Jepang. Jadi mereka kalau sama orang asing yang nggak bisa bahasa Jepang itu cenderung acuh tak acuh dan tidak terlalu peduli terhadap orang asing tersebut. Tapi kalau kalian punya kemampuan bahasa Jepang, maka mereka akan amat sangat jauh respectnya sama kalian. Jadi kayak lebih
lebih caring, lebih peduli, dan mereka tuh lebih senang berbagi informasi sama kalian. Karena mereka tahu gitu kalian punya kemampuan bahasa Jepang yang baik. Nah, selain itu juga orang Jepang sendiri itu dia tidak suka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ke Jepang atau kalian yang udah pernah ke Jepang, kalian bakal lihat di Jepang itu sangat sedikit sekali informasi-informasi yang berbau bahasa Inggris. Kayak kayak di jalan-jalan ataupun di protokol-protokol jalan atau apapun itu, informasi-informasi di mall itu tuh susah sekali untuk nemuin informasi-informasi yang yang berbau bahasa Inggris. Mereka itu jarang gitu, dan ya seperti itu gitu, kebanyakan bakal tertulis hiragana, katakana ataupun kanji. Sekolah bahasa Jepang ini nggak mudah gitu, sangat berat sekali. Karena apa? Mungkin di awal kalian harus berusaha ngumpulin uang dulu untuk bisa mendaftar sekolah bahasa ini gitu. Ya biasanya tuh minimal itu kalian punya dana kisaran 100 jutaan gitu untuk kalian bisa mendaftar sekolah bahasa, untuk biaya awal dan juga biaya asrama selama 6 bulan, dan juga biaya kuliah selama 6 bulan. Nah setelah kalian sampai di Jepang, kalian mau nggak mau itu harus kerja part time untuk membiayain biaya hidup kalian sendiri gitu, karena untuk meringankan beban orang tua juga gitu. Jadi ya selama 2 tahun bisa dibilang itu murni dana kalian sendiri gitu untuk sekolah bahasa. Sebenarnya nggak cuma 2 tahun sih, dia banyak pilihan untuk sekolah bahasa, untuk kelasnya itu, jadi untuk periodenya. Jadi kayak bisa ambil 1 tahun, 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah, atau tuh 1 tahun 6 bulan, kemudian 2 tahun. Jadi tuh periodenya tuh tergantung kalian mau ambil yang berapa lama. Kalau kalian ingin cepat, kalian bisa ambil selama 1 tahun aja. Nah karena sekolah bahasa tersebut berat, karena harus sekolah sambil kerja, jadi itu tuh benar-benar dibutuhkan pikiran dan tenaga yang luar biasa gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar tahan banting kalau kalian benar-benar mau sekolah lanjut ke Jepang gitu. Jadi ya selain tekad yang kuat, kalian juga tuh fisik kalian juga harus kuat gitu, harus benar-benar tahan banting untuk kerja part time sambil sekolah, karena itu benar-benar berat banget dan itu benar-benar capek gitu. Tapi sekolah bahasa ini tuh cepet gitu, nggak lama kok, paling lama tuh 1 tahun atau 2 tahun. Setelah selesai itu kalian bisa langsung mendaftar kuliah di Jepang. Nah selain itu juga kalian benar-benar harus pintar-pintar bagi waktu kalian sekolah sambil kerja. Benar-benar waktunya itu nggak bisa untuk dimain-mainin atau jalan-jalan dulu mentang-mentang lagi di Jepang gitu kalian nikmatin, nggak sama sekali. Kalian benar-benar harus fokus, dan kalau kalian fokusnya tujuannya untuk daftar ke kampus-kampus negeri, itu kalian belajarnya juga harus ekstra juga. Jadi kalian harus ya gitu, itu sih beratnya. Tapi untuk kemudahannya ya itu kalian udah bisa langsung tahu gimana Jepang gitu secara langsung, dan kalian bisa langsung berinteraksi dengan orang Jepangnya. Terus kalian bisa tahu gimana tata cara pendaftaran kampus di Jepang itu. Biasanya 6 bulan menjelang kalian tamat sekolah bahasa itu kalian bakal dikasih 2 pilihan, kayak kalian mau lanjut ke kelas karir atau kalian lanjut ke kelas persiapan Daigaku. Artinya itu kelas persiapan untuk masuk universitas. Nah, kalau kalian ambil kelas karir berarti tamat sekolah bahasa kalian cari kerja di Jepang. Atau kelas persiapan Daigaku itu setelah tamat sekolah bahasa kalian lanjut ke universitas. Nah, nanti 2 kelas ini masing-masing beda persiapan gitu. Itu tergantung kaliannya sendiri dan tergantung pilihan kalian maunya kemana. 2 tahun sekolah bahasa itu kalian benar-benar harus fokus ngejar yang namanya lulus JLPT atau Nihon Noryoku Shiken. Karena setelah lulus Nihon Noryoku Shiken itu kalian bisa daftar untuk perguruan tinggi di Jepang. Nggak cuma universitas aja ya, kalian juga bisa daftar yang namanya Semongakko. Jadi di Jepang itu ada istilah Semongakko. Semongakko ini sejenis sekolah kejuruan atau kalau di Indonesia mungkin sekelas D2, D3 gitu, karena dia periodenya nggak lama, 1 tahun atau 2 tahun. Jadi ya mungkin ya itulah D1, D2 atau D3 di Indonesia. Dan itu banyak jurusannya, kayak Semongakko
bisnis, atau semonggako IT, semonggako mekanikal, atau semonggako ini perhotelan, atau juga semonggako tentang apa namanya, kayak sekolah chef gitu. Semonggako itu juga ada yang setahun dan 2 tahun, jadi kalian bisa pilih dan setelah tamat semonggako itu kalian bisa langsung kerja di Jepang. Dan kalau kalian bisa dapat kerja di Jepang setelah tamat semonggako, itu status level kalian sama dengan kaisain. Kaisain itu artinya karyawan tetap atau karyawan tetap lah di Jepang. Dan itu kaisain itu banyak bisa dapat bonus, nggak cuma gaji tetap, tapi kalian juga bisa dapat bonus dan tunjangan-tunjangan. Berbeda dengan kalau kalian datang ke Jepang lewat program-program Jishusei atau Kenshusei. Karena kalau kalian lewat program-program yang dari LPK seperti itu, kalian nggak bisa bebas. Dalam artian kalian kerja di Jepang itu kontrak selama setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan setelah kontrak habis, kalian harus pulang kembali ke Indonesia. Saya nggak menganjurkan kalian untuk ikut program-program LPK seperti itu. Lebih baik kalian datang ke Jepang dulu, berkorban di awal dengan biaya pendaftaran yang kisaran 100 juta tersebut. Tapi setelah itu, kalau kalian bisa mati-matian, kalian tuh bisa survive di Jepang gitu dengan diri kalian sendiri gitu, tanpa adanya keterikatan seperti kontrak dan sebagainya. Jadi kalau kalian ikut program kerja yang dari LPK itu tuh kalian terikat kontrak yang mengikat gitu. Jadi kalau seandainya kalian nggak suka di perusahaan tersebut, kalian nggak bisa pindah dengan mudah gitu. Dan ya artinya kalaupun kalian mau berhenti ya harus berhenti gitu, nggak bisa kalian pindah, aku mau coba pindah ke perusahaan A atau perusahaan B, itu kalian nggak bisa. Tapi kalau kalian sudah kerja di Jepang dengan level kaisain, itu bisa kalian lakukan gitu. Dan juga kalau perbedaannya sih lebih ke bonus dan tunjangan, dan juga gaji ya, gaji pokok, bonus dan tunjangan itu antara kaisain dengan Kensushi atau Jisushi itu lumayan berbeda gitu. Jadi ya saya anjurkan ya memang lewat sekolah bahasa tadi gitu. Jadi setelah sekolah bahasa kalian ambil semonggako atau kalian ambil universitas, dan kemudian kalian kerja di Jepang. Dan itu cara terbaik daripada kalian kerja langsung ke Jepang lewat lembaga-lembaga LPK. Ya, saya tidak bilang itu buruk, itu bagus gitu, itu tergantung pilihan kaliannya. Kalau memang mau langsung kerja ya kalian bisa langsung daftar. Tapi kalau seandainya kalian ada uang, ada kemampuan, dan ada keinginan belajar, lebih baik datang ke Jepang melalui program sekolah bahasa. Ya, jadi balik lagi ke kalian ya, pengennya tuh dengan cara yang nomor berapa gitu. Kalau kalian mau dengan cara nomor 1, yaitu dengan cara berburu beasiswa, silahkan kalian bisa coba dengan berburu beasiswa dari Indonesia. Tapi kalau kalian mau cara kedua, yaitu dengan cara berburu beasiswanya di Jepang, ketika kalian udah ada di Jepang, nah itu kalian bisa datang dengan lewat sekolah bahasa. Karena lewat sekolah bahasa itu kalian bisa dapatkan visa lebih mudah, dan ya bisa apply visanya itu lebih mudah untuk langsung berangkat ke Jepang. Ya, tapi dengan catatan tadi, kalau lewat sekolah bahasa itu butuh di pengorbanan banyak di awal-awal. Tapi setelah kalian udah lanjut ya, udah selesai sekolah bahasa, nah itu semuanya bakal terasa lebih mudah gitu. Seandainya kalian pun mau lanjut semonggako ataupun apa, itu kalian udah kayak udah terbiasa aja gitu, nanti nggak terlalu sulit lagi gitu. Atau kalian mau masuk ke universitas juga, nanti kalian bakal dibimbing dari pihak sekolah bahasanya. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut. Sorry ya, mungkin di video pertama ini banyak banget ini yang ngomongnya yang belepotan, dan mungkin ya kayak bolak-balik atau gimana. Mohon maaf banget. Karena ini video pertama, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya untuk di YouTube channel aku. Jangan lupa. Mungkin selesai sampai di sini aja. Lain kali bakal bikin konten lagi yang cerita yang lebih dalam lagi setelah tamat sekolah, apa aja yang mesti dipersiapin setelah tamat sekolah bahasa untuk daftar di universitas. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. Thank you for watching. Bye bye. Jangan lupa subscribe.